Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas usia 18 tahun ke atas di Indonesia sebesar 21,8% dan angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Obesitas yang tidak ditangani dengan baik terkait erat dengan berbagai penyakit degeneratif yang pada akhirnya akan menurunkan status kesehatan. Penanganan obesitas dapat dilakukan melalui pendekatan medis maupun non-medis, salah satunya melalui intervensi gizi. Intervensi gizi obesitas dapat dilakukan melalui makanan dengan komposisi yang lebih sehat, yakni rendah kalori dan lemak, tinggi protein dan serat, serta indeks kekenyangannya tinggi. Daging tiruan berbasis nabati dapat menjadi pilihan makanan alternatif untuk intervensi obesitas karena komposisinya dapat direkayasa sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan. Pada penelitian kami sebelumnya, telah berhasil mengembangkan daging tiruan berbasis kedelai dan glukomanan dengan karakteristik fisik dan indeks kekenyangan yang baik, namun sifat organoleptik dan tekstur menyerupai dagingnya masih perlu diperbaiki. Diet untuk intervensi obesitas dijalankan dalam waktu cukup lama. Dengan demikian, ketersediaan produk daging tiruan harus dijaga dalam jumlah dan kualitas yang baik. Penyimpanan makanan pada suhu beku dapat menjamin ketersediaan makanan dengan kualitas yang dapat dipertahankan karena pertumbuhan mikroorganisme dapat dihambat dan perubahan sifat fisik serta nilai gizi makanan dapat diminimalkan. Belum banyak penelitian yang menggali informasi mengenai perubahan sifat fisik, kimia, dan mikrobiologis daging tiruan selama penyimpanan beku. Penelitian ini berjudul Peningkatan Mutu Organoleptik dan Tekstur Daging Tiruan Berbasis Kedelai dan Glukomanan untuk Intervensi Obesitas pada Penyimpanan Beku. Dalam penelitian ini dikembangkan daging tiruan berbasis kedelai glukomanan yang memiliki karakteristik tekstur dan organoleptik yang baik dengan menggunakan jamur dan minyak nabati untuk menghasilkan tekstur dan organoleptik menyerupai daging serta mengamati pengaruh penyimpanan beku terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologisnya. Penelitian ini dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama, formulasi daging tiruan berbasis kedelai glukomanan dengan penambahan jamur dan minyak nabati. Kedua, pengujian sensoris. Ketiga, pengujian karakteristik fisik. Dan keempat, penyimpanan beku selama 3 bulan dan pengamatan setiap bulan pada parameter daya simpan serta intervensi gizi pada responden obesitas. Hasil uji sensoris, penambahan jamur dan minyak nabati berpengaruh terhadap aroma daging tiruan, namun tidak berpengaruh terhadap kenampakan, tekstur, cita rasa, aftertaste, dan kesukaan keseluruhan. Daging tiruan dengan penambahan minyak jagung dan jamur enoki cenderung meningkatkan skor sensorisnya. Hasil uji warna dan tekstur, penambahan jamur dan minyak nabati tidak berpengaruh pada indeks kecoklatan, namun cenderung menurunkan skor tekstur serta kapasitas pengikatan air dan minyak pada daging tiruan. Selama penyimpanan beku 3 bulan, karakteristik daging tiruan memiliki towing loss kurang dari 5% dan tidak berbeda nyata selama penyimpanan beku. Jumlah bakteri kurang dari 10⁻³ dan tidak berbeda nyata selama penyimpanan beku. Daging tiruan mengalami peningkatan indeks kecoklatan dan cenderung mengalami penurunan skor tekstur dalam hal cohesiveness, resilient, springiness, dan chewiness. Daging tiruan dengan penambahan jamur enoki dan minyak jagung memiliki kalori sebesar 249 kilokalori per 100 gram dengan indeks kekenyangan 110,4% atau lebih dari 100%. Dengan demikian, daging tiruan ini dapat dimanfaatkan untuk intervensi obesitas. Berikut cara pembuatan meat analog. Ini adalah bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan meat analog. Yang pertama, persiapan bahan yaitu menimbang semua bahan. Selanjutnya, potong jamur 3 cm lalu disuir. Lalu campur rata whey gluten dan kaldu sapi. Larutkan glukomanan dalam aquades, kemudian dipanaskan bersamaan dengan jamur sampai kental. Jika suhu sudah di bawah 80 derajat, masukkan whey gluten dan aduk rata. Lalu masukkan adonan ke dalam pasta mesin, pasang waktu selama 5 menit, kemudian tekan tombol knit. Jika sudah, tekan tombol extrude sampai semua adonan terekstrusi. Hasil adonan dibentuk silinder dengan diameter 3 cm, dibungkus menggunakan plastik, kemudian kukus dengan api sedang selama 30 menit. Berikut adalah hasil akhir dari produk meat analog yang juga dapat dibuat menjadi selat solo.